Oke, kita melihat sudah diangkat bendera merah. Ada satu motor yang sementara untuk diatur lagi ya, disetting lagi nampaknya. Oke, sudah selesai. Kita punya begitu banyak pembalap, 29 pembalap sekarang yang akan battle. Bahkan lebih ya, 33 pembalap dari National Sport 250 cc dipimpin oleh Roby Sakera untuk startnya. Sudah menepi bendera merah, kita lihat. Oke, the lights is out, the race is going to start. Dan iya, 10 lap tersisa untuk race National Sport 250 race yang kedua. Kita melihat di tikungan yang pertama, seseorang sudah memimpin race jalannya balapan kali ini nampaknya. Roby Sakera bersama dengan Fadil Musyafi dan juga Gary Salim yang berada di sana. Satu pembalap dijepit oleh dua pembalap dari LFN HP 969 Global Ondolomon. Is going to fight until the end. Irfan Ardiansyah seperti biasa langsung menyelipkan dirinya di top 4 kali ini. Chandra Hermawan juga terlihat di sana. Apakah seorang Chandra langsung disalip saja Irfan Ardiansyah. Apa yang akan terjadi? We have to ride is fighting di bendera yang sama. Fadil Musyafi dan juga Roby Sakera. Gary Salim melapiskan dirinya dan langsung melesat dua pembalap di overtaking di saat yang bersamaan. Wow, double overtaking manuver dari seorang Gary Salim. Ini luar biasa sekali. Gary memasuki tikungan 10. Masih lagi dan lagi Irfan Ardiansyah berada di sana, menempatkan dirinya di top 3. Top 3 kita kali ini ada Irfan Ardiansyah, ada Roby Sakera dan juga dari dalam baik sekali Roby Sakera. Overtaking manuver yang diambil. Irfan mencoba untuk menyusul di posisi kedua side by side dengan Gary Salim. Ini dia pertempuran yang semakin berjalan. Tikungan selanjutnya lagi apakah Irfan bisa mendapatkan posisi pertama? Irfan beberapa kali mencoba untuk fight di depan, namun memang kurang beruntung dan akhirnya finish beberapa posisi turun dari mungkin posisi yang sempat dia fight sebelumnya. Kita lihat memasuki tikungan ke-16 sekarang. Most demanding turn 16, tikungan 16 menuju ke tikungan 17 dari tikungan kiri. Ini dia Gary Salim mencoba untuk dari luar outside maneuver tapi tidak berhasil. Masih dipimpin oleh pembalap dari LFN HP 969 Global Ondolomon yakni Fadil Musyafi, disusul oleh Gary Salim dan juga Ardiansyah di sini. Main strike kita ambil. Roby Sakera mencoba untuk mengambil sebuah posisi disusul oleh seorang Rere di sini dan side by side 4 pembalap, 5 pembalap bahkan satu pembalap menyusul. Nampaknya Reikat Yusuf Fadila di sini yang terlihat bersama-sama dengan mereka, tapi turun beberapa posisi. Reikat turun lagi di overtaking oleh seorang Chandra Hermawan. Di depan Chandra Hermawan terlihat seorang Arai Agzaska yang melesatkan diri ke depan. 9 lap tersisa. 9 laps to go before we go to the final lap of this race of National Sport 150cc Race 2. Di tikungan ke-8 dan 9 saat ini mencoba untuk memimpin race Rere. Apakah bisa dia mempertahankan posisinya? Dari tikungan dalam sebuah manuver yang sangat baik sekali. Berjalan bersamaan dua pembalap Yamaha di sini masih memimpin. Rere di posisi yang pertama disusul oleh seorang Fadil Musyafi. Fadil Musyafi kali ini mencoba untuk membalas apa yang terjadi pada dirinya di kelemahan hari. Di Super Pole juga pun sedikit kesalahan yang dia buat sehingga belum mendapatkan podium. Dan kali ini Bung Orin, mereka memasuki sektor yang terakhir. Oke, dan kita perhatikan bersama Rio dan juga para pemirsa yang berada di rumah maupun berada di sirkuit, di mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pembalap dalam sektor yang sama. Mereka dalam iringan yang begitu rapat dan nampaknya sosok-sosok pembalap seperti Muhammad Murobil Vitoni yang bersama tim Ondolomon nampaknya mulai menunjukkan kebolehannya untuk bisa tampil menjadi yang terbaik. Namun di sini Muhammad Fadil Musyafi yang berada di deretan depan mulai menekan laju motornya untuk bertahan dan bertahan. Sosok pembalap muda yang tampil begitu gemilang siang hari ini berada pada posisi terbaik,
mendapat sebuah tekanan dari Renaldi Pradana atau Rere. Akankah kemungkinan besar Renaldi Pradana bisa berbicara untuk menyingkirkan keberadaan Fadil Musyafi? Irfan Ardiansyah nampaknya yang terjatuh di sini. Nampaknya ada satu masalah di sana. Dwiki Herdiana, Bung. Nampaknya ada Dwiki, ya, benar sekali dilihat dari Dwiki nomornya. Herdiana yang over keluar. Dwiki Herdiana Suparta ya, dia merupakan pembalap yang crash tadi. Betul. Salah satu rekan dari Irfan Ardiansyah yang menggunakan nomor start 16. Ini dia di tikungan ke-10 memasuki tikungan ke-10, breaking lagi dari dalam. Kali ini the local hero, the hometown boy. Hati-hati, Haizat yang hampir membuat seseorang rugi di sana. Chandra Ha, what a save. Chandra Ha menyelamatkan dirinya dari kegagalan finish di race kali ini. Hampir DNF apabila dia tidak berhasil mengontrol apa yang terjadi di tikungan ke-10 tadi. Kita melihat di sini akan terjadi battle antara kedua pembalap. Nampaknya kali ini seorang Fadil Musyafi akan coba fight dengan seorang Arya Gaska. Side by side kedua pembalap Honda di sini memasuki tikungan ke-16. Mengeluarkan dari dalam. Kalau kita perhatikan sama-sama muda, sama-sama memiliki emosional dan juga kemampuan yang seimbang di antara keduanya. Fadil Musyafi dan Arya Gaska ini nampaknya cukup menyita perhatian penonton. 38 luar biasa. The local hero, inilah Lombok, inilah Mataram, saudara. Berada pada posisi terbaik. Muhammad Fadil Musyafi Papua berada di urutan kedua. Andi Farid Istihar mulai berbicara. Sosok muda pembalap Irfan Ardiansyah pun mulai berada di sana. Dan di sini kita perhatikan bagaimana Andi Gilang berusaha untuk mengambil line lebih dulu, namun nampaknya membuat ada sedikit gusar beberapa pembalap akibat Andi Gilang yang mencoba mengambil line pembalap lainnya. Kita perhatikan bersama-sama, saudara, kekuatan pembalap terdepan Arya Gaska di Bani Laksana. Muhammad Fadil Musyafi masih memanjakan pandangan mata kita, namun kita lihat sejenak ke deretan belakang ada pembalap 27, siapa lagi kalau bukan Andi Gilang. Andi Gilang yang nampaknya mulai membaca kekuatan lawan, namun apa yang akan dilakukan oleh Chandra Hermawan, Bung? Chandra Hermawan nampaknya berhasil memasuki daerah panas 5 terbaik. Ini kalau kita perhatikan nampaknya kawah Chandra di mukanya. Balap mulai terasa di mana Chandra Hermawan mulai ada di sana, Bung Rio. Baik sekali di sini Chandra Hermawan mencoba untuk menunjukkan taringnya menuju ke top 1. Apakah bisa? Sudah beberapa race Chandra Hermawan mencoba untuk melakukan sebuah battle, namun hanya bisa finish keluar dari podium. Tapi Chandra Hermawan mempunyai sebuah kemampuan untuk berada di sana, bertarung di sana. Dia hanya tinggal mencoba untuk mengeksekusi semua hal-hal yang dia rencanakan, dia susun. Mungkin dia sudah mulai take a note, membuat catatan apa saja yang harus dia hindari. Dia harus sedikit bermain lebih sabar karena lap masih tersisa lagi. Semenjak ronde yang ketiga ini kita melihat battle semakin panas, semakin terjadi menuju tikungan yang pertama. Ini dia dari dalam Fadil Musyafi on the late breaking technique down inside, menyalip seorang Arya Gaska. Arya Gaska di Bani Laksana turun di posisi yang kedua. Di belakangnya dia tidak tahu bahwa Chandra Ha membayang-bayanginya, menunggu sampai dia membuat sebuah kesalahan dan akan diambil saja. Di belakangnya dia tidak tahu seorang Andi Gilang 27 mengejar sangat cepat. Satu grup terdiri dari 7 pembalap. Satu grup terdiri dari pembalap-pembalap yang hebat. Pembalap yang akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Tikungan ke-10 menunggu mereka. Tapi tidak ada jarak yang pasti. Masih belum dalam jalan tembak seorang Andi Gilang dari dalam. Awas Chandra Ha. Irfan Ardiansyah. 3 wide lagi. Andi Gilang posisi yang kedua. Ini dia, Bung, yang kita tunggu-tunggu. Battle demi battle menuju ke lap yang terakhir. Dan nampaknya mereka sudah mulai memanas kalau kita perhatikan gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh Irfan Ardiansyah. Irfan Ardiansyah dari berbagai sudut, dari berbagai sisi. Pembalap ini mencoba merangsek ke depan. Mari kita lihat bagaimana sang putra AR yang tampaknya siang hari ini juga menikmati jalannya balapan di balik pit dengan santai siang hari ini. Mr. AR dari Semarang
hanya memberikan support doa tampaknya dari jauh. Kita nantikan bersama pembalap Irfan Ardiansyah yang terus berusaha, terus melesat. Ia mencoba melakukan sebuah pergerakan-pergerakan yang begitu apik. Dan di sini 38 siapa lagi kalau bukan Aray Agaska di Bani Laksana. Aray Agaska kita nantikan lap demi lap saudara, putaran demi putaran, perpacuan yang begitu cepat dilakukan oleh para pembalap-pembalap kita. Andi Gilang saudara mulai melesat cepat. Dan sedikit kita berbicara pada mereka-mereka yang ada di bagian belakang. Ada Alfi Husni, Raka Bima Saktiansyah, ada lagi Davino Britani, Sirat Sauki juga belum berhasil. Apakah Bintang Nur Alif 133 bersama Chasey Melandri bisa merapatkan barisannya di deretan depan? Ya, ini dia kita lihat di sini. Sudah semakin terlepas saja satu pembalap di depan. Itu adalah the local hero, pembalap dari NTB, yaitu Aray Agaska di Bani Laksana. Tapi perlahan-lahan dikejar. Ini dia. We got 2 Elephant HP 969 Global Ondolomon on the chase. He's hunting down. They're hunting down Aray Agaska for that place. Tapi sesaat lagi hampir saja mendapatkan, namun seseorang Robi Sakira membuat kesalahan di tikungan ke-10, melebar sedikit dan harus meninggalkan posisinya diambil oleh dua pembalap. Di sini di belakang terjadi battle lagi antara kedua pembalap, mencoba untuk mendekatkan posisinya mereka kembali ke depan. Apakah Rere di sana bermain-main dengan pembalap yang ada di belakang? Apakah mereka bisa menyusul kembali? Masih sangat padat, masih sangat panjang, lap begitu banyak. Kita masih menunggu. Kita lihat Renaldi Pradana Susilo bersama dengan Sora Rizwanto bersama dengan Adias Axel Ismaya. Apakah mengejar kali ini? Kita lihat apakah mereka bisa memberi sebuah perlawanan, apakah mereka bisa menunjukkan sebuah dominasi seperti layaknya pembalap-pembalap yang ada di depan. Kita tidak tahu karena panjang race lagi masih tersisa untuk mereka semua. Kita sudah melihat Gary Salim yang tiba-tiba tadi di akhir-akhir lap menusuk ke depan dan berada di di top 3 kita untuk Super Pole. Dan kali ini we got 3 white riders battling it out. Chandra Hermawan berhasil membuat dirinya kembali di top 2. Apakah bisa Chandra Hermawan? Masih dipantau, masih dilihat, di overtaking, terjadi jual beli overtaking lagi. Lo jual gua beli di sini. Apa yang terjadi antara dua pembalap ini? Oke, Bung Rio dan juga para pemirsa sekalian, kita masih merasakan betapa sengitnya perebutan di sini. Nampaknya genderang perang mulai ditabuh karena mendekati lap-lap akhir. Dan kalau kita perhatikan secara bersama dan juga di sini pembalap-pembalap yang tadinya berada di deretan belakang mulai bergerak cepat. Mereka mulai menempel keberadaan pembalap-pembalap yang berada di deretan-deretan terbaik. Sementara mata Anda masih tertuju pada pembalap Aray Agaska. Selamat siang tentunya pada kesempatan kali ini Mr. Gading Laksana, rekan kami yang menyaksikan sang putra tengah tampil gemilang. Ia berada di hadapan publik Lombok. Rekan-rekan dari Mataram tengah menyaksikan bagaimana Aray Agaska di Bani Laksana ini berbicara. Inilah si raja kecil kita. Ada Aray Agaska di Bani Laksana 38 yang memimpin jalannya balapan. Sendirian ia saudara. Dan di sini ada pembalap Global Ondolomon bersama LFN HP 969. Apa yang akan dilakukan, Bung? Nampaknya mulai ada pergeseran-pergeseran yang signifikan di belakang dari pembalap Aray Agaska, Bung. Benar sekali, Fadil Musyafi dan juga Robi Sakira nampaknya satu bendera, tapi namun saling bertarung satu sama lain. Mereka mencoba untuk menghalangi jalan dari dua pembalap di belakangnya, yaitu Andi Gilang dan juga Irfan Adriansyah. Di saat yang bersamaan Renaldi Pradana Susilo bersama dengan Aldias Axel Ismaya dan Gary Salim, mereka mencoba untuk mengambil sebuah kesempatan, gaining the advantage, mengambil keuntungan hanya untuk berada sedikit demi sedikit ke depan. 3 lap tersisa. Ini dia, tidak lebih dari 8 menit, 7 menit untuk mereka bertarung sampai akhir. Kita lihat di sini
Fast corner, tikungan cepat melewati chicane, sedikit blind corner di sini, blind crash tikungan kiri. Apakah akan menjadi senjata untuk bounce back LFN ke depan? Kali ini dua Honda sudah berada di depan. Ardiansyah sekarang mencoba untuk mempertahankan posisi. Seseorang mencoba untuk masuk di sini, nampaknya Fadil Musyafi. Oh, he's forcing through the inside, memaksakan sebuah overtaking dari dalam dan tidak sia-sia. Dari dalam lagi untuk mengambil Irfan, tapi Irfan celah menuju di sektor yang terakhir. Betul, dan kalau kita perhatikan Irfan Ardiansyah nampaknya sudah punya perhitungan yang sangat matang sekali untuk memastikan dirinya mampu menguasai jalannya balapan. Kalau dilihat dari grafik pertarungan dari sesi KTT hingga jalannya race pertama, kemudian Super Pole, hari ini Irfan Ardiansyah ada progres yang begitu bagus. Kalau saya amati pembalap ini akan melakukan sebuah perlawanan di sisa-sisa lap akhir. Nampaknya di 2 putaran ia akan menyelesaikan laju balapannya untuk memastikan masuk di 3 terbaik. Kita perhatikan bersama saudara, di sini percepatan yang dilakukan oleh Irfan Ardiansyah mulai terasa. Bahkan Andi Gilang pun ia coba tepiskan jauh dan jauh. Dan di sini berbahaya sekali. Oh, Andi Gilang mulai berbicara. Andi Gilang ada di posisi runner up. Membahayakan sekali bagi 38 area Agaska di Bani Laksana munculnya Andi Gilang. Selamat menyaksikan kawan-kawan kami dari LFN HP 969 Ondolomon. Tampaknya di sini siang hari ini Robert Chong, ada Fadli Jong juga di sana tengah menyaksikan pertarungan yang tengah terbangun di lintasan Mandalika ini. Lap by lap saudara, memasuki lap akhir, memasuki puncak pertarungan. Apa yang akan dilakukan? Oh, Andi Gilang masih berada di sana, Bung. Ini dia mencoba untuk mengambil sebuah ruang yang baik. Nah, sudah saya katakan tadi, kali ini sudah mulai terlihat pergerakan dari pembalap-pembalap yang ada di belakang. Semua dibuat lebih rapat lagi. Dan satu nama yang akhirnya muncul dalam pertarungan kali ini yaitu Dexa Almer Alvarez, akhirnya menunjukkan dirinya untuk battle di depan, tepat di belakang seorang Chandra Hermawan. Hati-hati Chandra Hermawan, ada Aldias Axel Ismaya juga. Ada 2 pria NTB yang bertarung di sini. Aldias Axel Ismaya mencoba untuk mengejar tongkat estafet yang dibawa oleh area Gaska di depan. Kita lihat di sini apakah akan menjadi sebuah battle. Oh, sayang sekali nampaknya. Itu adalah, apakah Robi Sakera yang crash tadi? Atau Fadil Musyafi dan juga Dexa Almer tadi yang motornya harus terhenti dengan jatuhnya pembalap yang di depan. Lausak saja di sana dan ya benar sekali. Itu yang terjadi adalah Fadil Musyafi bersamaan dengan seorang Dexa Almer Alvarez. Sayang merisu sayang. Sayang sekali itu harus terjadi. Iya, sebetulnya harapan besar pada Fadil Musyafi untuk bisa menguasai pertarungan di lap-lap akhir ini. Namun apa yang terjadi di saat jelang 1 lap terakhir, Fadil Musyafi harus tertinggal dari jalannya balapan dan kini memberikan ruang yang begitu lebar bagi area Gaska di Bani Laksana untuk berbicara. Dan kini duel terjadi antara Andi Gilang dan juga Irfan Ardiansyah. Irfan Ardiansyah, akankah mampu meladeni sosok pembalap yang ada di sana? Terjatuh lagi di sana nampaknya satu pembalap. Kita lihat mencoba untuk memasuki tikungan-tikungan yang selanjutnya sebelum mereka ada yang terjatuh juga di sana nampaknya. Giri Salim terlihat mencoba untuk mengangkat motornya kembali lagi ke trek. Wah, ini what a drama, late drama di Race National Sport 250 cc di last lap. Kita memasuki sektor yang terakhir. Siapa yang akan menjadi pemenang? Nampaknya Raja Kecil tampaknya, Bung. Sekali area Gaska mencoba untuk mengunci si Raja Kecil. Wow, cepat sekali area Gaska di Bani Laksana melesat anak panah yang lepas dari busurnya. Dan kini kita perhatikan apa yang akan dilakukan saudara. Ada area Agaska, berbahaya area Agaska. Area Agaska sudah mulai menurun. Nampaknya tahu bahwa di lap akhir ini adalah tantangan yang luar biasa, harus dia selesaikan. Oke. What a race. Area Agaska sapu bersih. Bacer on the right is behind.
Second place Andi Gilang. Posisi ketiga Irfan Ardiansyah dan Robi Sakira di posisi keempat. Sedikit terhilang momentum tadi. Mungkin kalau tidak salah terlepas melihat insiden dari Fadil Musyafi mungkin mengganggu momentum dari pembalap-pembalap yang ada di belakang. Fadil Musyafi harus sedikit memanage emotionnya karena dilihat dari race yang pertama dia juga mengalami hal yang sama, sedikit deja vu untuk Fadil Musyafi. Sebenarnya dia adalah pembalap yang luar biasa sekali, pembalap cilik yang belum lama dengan tim ini langsung melesat di depan, bertarung beberapa kali di depan. Namun sayang beribu sayang, itu adalah faktor luck dan dia sangat-sangat kurang beruntung kali ini, luar biasa sekali. Tapi harus banyak bersabar Fadil Musyafi, gonna try next event. Dan itu dia, banyak selamat untuk 3 pemenang kita, Raya Gaska, Andi Gilang, dan Irfan Ardiansyah.
Siang hari ini saya sudah bersama sang juara di peringkat ketiga, Irfan Ardiansa. Tampaknya dari tadi mencoba memaksa terus, Van. Coba-coba aja, Mas. Coba-coba, tapi terus melebar dan hampir tadi kayaknya hampir keluar juga ya. Ya sempet, cuman bisa ngikut rombongan lagi. Oke, dan dengan pencapaian hari ini yakni podium ketiga, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dan juga mekanik semuanya yang sudah mendukung, memberikan motor yang baik, dan ya cukup senang dengan hasil seri ini, semoga bisa lebih baik lagi. Papa kayaknya kok di belakang terus. Nonton aja mungkin dia, Mas. Nontonnya malah di belakang sana, dia nggak nonton malah. Oke, selamat Irfan. Oke, dan saya pada posisi kedua, Andi Gilang. Oh, balapan seru banget. Dari lap awal saya melihat Anda sempat berada di posisi depan, kemudian tertekan lagi mundur, bahkan beberapa putaran Anda agak jauh, posisinya tidak begitu aman. Namun akhirnya di lap akhir Anda menunjukkan bahwa inilah Andi Gilang yang sesungguhnya. Oke, hari ini apa yang ingin Anda sampaikan Andi Gilang dengan pertarungan yang baru dilakukan? Seru banget sih, karena fight dari lap pertama sampai lap akhir. Dan ya kayak gini kan jadi seru ya persaingannya, karena semua kontender juga bisa fight merata, jadi ya saya sangat senang. Iya, enjoy. Ya terima kasih dengan sama mekanik, terutama karena tadi di Superpole saya jatuh dan akhirnya mekanik berusaha membetulkan motor hingga bisa siap lagi untuk race 2. Oke, dan bersama saya saat ini adalah sang juara kita, the local hero kita, si raja kecil kita. Wah, siapa lagi kalau bukan Aray Agaska di Bane Laksana. Boleh saya minta statement dari Aray hari ini, Ray? Ya, alhamdulillah hasil kemenangan Aray yang kemarin terbayarkan di hari ini, karena kemarin ya batal podium 1. Dan alhamdulillah Aray ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Yamaha Racing Indonesia, kepada Om Hawadis, Niti Racing, dan Doni Racing School. Dan terima kasih untuk teman-teman Lombok yang sudah mendoakan. Terima kasih semeton-semeton. Sampai jumpa di balapan berikutnya. Saya pengen dengan ungkapan bahasa Lomboknya. Matur tampiasi semeton. Oh, matur tampiasi. Luar biasa, terima kasih. Yuk kita bergabung di podium para juara. Kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Sang juara telah buktikan dia yang terdepan, tak bisa tertandingi, melaju kencang melewati setiap tikungan, semangat tak tergoyahkan di Mandalika Racing Series. Di atas podium rayakan kemenanganmu, angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat atas kemenanganmu di Mandalika Racing Series. Sang juara Mandalika Racing Series. Selamat siang, saya memanggil dengan hormat Bapak Kapolsek Mandalika, Bapak Kadek Amga Nambara, kiranya untuk dapat menuju ke belakang panggung dari podium ini. Kemudian Bapak Abraham Situmorang, Bapak Hairul Fajar Harahap juga kiranya untuk dapat hadir di belakang podium juara. Di atas podium rayakan kemenangan. Juara ketiga Irfan Ardiansa, juara kedua Andi Gilang, dan juara pertama Aray Agaska. Mohon kiranya saat ini untuk segera
bersiap mengikuti prosesi penganugerahan pemenang. Sekali lagi mohon untuk segera bergabung Andi Gilang, Irfan Ardiansa dan juga Arya Gaska untuk mempercepat prosesi penganugerahan pemenang. Serta tim manajer dari Arai juga untuk dapat bergabung di sini atau membersamai Arya Gaska. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan. Tim manajer dari Niti Racing, sekali lagi dari Niti Racing juga untuk dapat membersamai di sini. Dia yang terdepan, tak bisa tertandingi, melaju kencang, melewati setiap tikungan, semangat tak tergoyahkan di Mandalika Racing Series. Inilah para juara di kelas sport 250cc race kedua. Juara ketiga pembalap Jawa Tengah Honda NWN Dus Illegal SCK Racing Irfan Ardiansa. Di Mandalika Racing Series. Sementara peringkat kedua diduduki oleh pembalap Astra Racing Team. Siapa lagi kalau bukan Andi Gilang. Dan inilah the best rider kita dari Nusa Tenggara Barat, Yamaha Niti Racing DRS Kayaba MWFZ Dinavol Prefighter HDS Racing Arai Agaska. Dan tim manajer dari Arai mohon untuk dapat hadir sebelah, ya, baik. Dan penganugerahan yang pertama akan dilakukan oleh Kapolsek Mandalika Bapak Angga Nambara, disilakan. Ya, pada peringkat ketiga inilah Irfan Ardiansa. Di Mandalika Racing Series. Sementara berikutnya untuk peringkat kedua akan diserahkan oleh Bapak Hairul Fajar Harahap, GM Garuda Nusa Tenggara Barat, disilakan. Dianugerahkan pada Andi Gilang. Ya, inilah peringkat kedua Andi Gilang. Boleh kiranya Bapak Hairul untuk bersama kami terlebih dahulu. Dan peringkat pertama akan dianugerahkan oleh Bapak Abraham Situmorang, Corporate Brand PT Pertamina, disilakan. Mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Ya, Sang juara telah inilah dia sang juara kita, Arai Agaska dari Mataram. Dan juga tim manajer Niti Racing. di Mandalika Racing. Baik, Bapak Abraham Situmorang foto bersama Bapak Kapolsek dan juga Bapak Hairul. Para juara boleh merapat dari satu trap atau satu step bersama. Andi Gilang naik lagi nih, boleh bergabung di atasnya. Oke, trofinya diangkat. Terima kasih Bapak yang telah